Di Indonesia yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar binasa. Menurut saya pribadi, pidato daripada Pak KDM ini sangat-sangat di luar nurul. Akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, akan banyak warga Konoha yang membenci KDM ketika KDM berpidato seperti video barusan. Sangat-sangat luar biasa. Akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kesurupan berjamaah. Sama halnya dengan video saya beberapa hari yang lalu. Ketika saya bikin video, ada video dari TikTok ya. Sebenarnya video ini sebenarnya sudah lama, maksudnya kejadiannya sudah lama. Ada beberapa potongan video di TikTok ya. Sebenarnya ini sudah berbulan-bulan ya masalahnya. Jadi ceritanya dana donasi Konoha ke Palestina itu ditilep duitnya. Oleh siapa? Oleh penyelenggara. Nah, ya, jadi pertanyaan. Apakah ini salah atau tidak? Salah dong ya. Tapi di sisi lain ya, banyak tuh warga Konoha yang ngata-ngatain saya. Ngapain sih kamu ngurusin donasi? Ngapain sih kamu bahas ini ya? Kenapa kamu ngurusin ini dan segala macam? Kamu tuh ada kebencian. Enggak, saya nggak benci siapapun di sini. Ya tapi kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Saya tidak akan berpihak kepada siapapun ya. Dan di video itu saya tidak berpihak kepada siapapun, tapi ada banyak tuh warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Mana buktinya? Jelas-jelas saya bikin videonya di situ, ada buktinya di situ. Jadi logikanya gini, kalau donasi kita masuk ke Palestina, maka kita harusnya 5 besar negara paling banyak mengirimkan donasi ke Palestina menurut data. Padahal menurut data kan nggak ada tuh ya. Kita bicara by data ya. Menurut data justru yang paling puncak itu yang memberikan donasi itu nomor 2 Amerika, kemudian nomor 1 UEA. Nah itu artinya donasi kita selama ini kemana? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ini pertanyaan logis, tapi kan warga Konoha nggak berpikir sejauh ini. Nah yang jadi pertanyaan, jangan-jangan gitu ya, ini jangan-jangan ya saya bertanya, jangan-jangan penderitaan Palestina itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, pengelola donasi untuk meraup keuntungan dan duitnya nggak nyampe ke Palestina. Itu yang jadi permasalahan. Karena negara kita itu salah satu negara paling korup di dunia, paling tidak bisa dipercaya oleh investor. Sehingga apa? Sehingga kita patut curiga dong. Jangan-jangan ya duit kita yang kita kirim ke Palestina itu nggak nyampe. Boleh dong ya berpikir seperti itu. Jangan terlalu sensi gitu. Oh, kamu ngurus Palestina, kamu benci kemanusiaan. Bukan benci kemanusiaan. Ya bahkan KDM juga saya yakin pasti banyak nanti yang ngata-ngatain KDM ya. Ketika dia mengatakan ya sepertinya ada yang janggal. Apakah ini komoditi atau tidak? Ya itu dari pernyataan daripada Pak KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang tega menilep donasi? Kemudian, selain itu, di Konoha itu kan, ya seperti yang dikatakan oleh Pak KDM di video barusan, ya warga Konoha itu kan free Palestina, bebaskan Palestina. Tapi ketika disuruh pergi ke Palestina, ya bantuin misalnya gitu ya, bantuin perang, mereka nggak pergi tuh. Nah ya, jadi pertanyaan, apakah free Palestina ini cuman dipengaruhi oleh lingkungan doang gitu? Apakah ini sebenarnya ada motif politik gitu? Saya tidak ngajak yang free untuk membenci Palestina ya, tapi ya kalau boleh jujur ya, kita itu harus cerdas gitu ya, jangan mau dibodohi. 1 perak pun duit kita itu nggak boleh dibodohi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di videonya. Saya yang tes. Kemudian kenapa ada orang yang tega gitu ya mengumpulkan donasi lalu memasukkan ke kantongnya? Kenapa ada orang yang tega, oknum-oknum seperti ini tega banget mengumpulkan donasi
tapi dimasukkan ke kantongnya. Kenapa? Jadi kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah, tetap saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa itu faktanya? Faktanya adalah pada faktanya, ini penting ya guys. Saya meyakini orang-orang yang menilep duit donasi, yang embat duit donasi Free Palestina atau donasi warga Konoha mau ke Palestina itu, kalau misalnya ada oknum-oknum penyelenggaranya masukkan duit ke kantongnya itu, saya yakin dia tidak percaya dengan surga dan neraka. Walaupun dia menggunakan baju agamis, saya yakin ya dia pakai baju agamis itu hanya semacam budaya atau pakaian tradisi. Saya yakin akhirnya bahwa orang-orang seperti ini pasti nggak percaya dengan surga dan neraka. Itu menurut keyakinan saya. Karena kalau pemuka agama atau penyelenggara donasi ke Palestina itu percaya surga dan neraka, nggak mungkin berani, nggak mungkin lah. Itu fakta pahit yang jarang kita sadari. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Itu secara logika guys. Walaupun keyakinan itu bukan hal yang logika ya. Keyakinan itu kan bukan hal yang logika. Artinya gini, kalau kita meyakini bahwa agama kita yang paling benar, itu kan sebatas keyakinan kita kan. Bukan berarti keyakinan ini kita paksakan ke orang lain kan. Karena orang lain juga punya keyakinan yang sama juga. Orang lain juga menganggap bahwa agama yang paling benar gitu. Misalnya agama Kristen agama Kristen yang paling benar. Agama Hindu yang paling benar ya bagi penganutnya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita terhadap keyakinan orang lain. Jadi menurut keyakinan saya, orang-orang yang memasukkan duit ke kantongnya itu, duit donasi Palestina itu adalah orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Kemudian apalagi fakta unik atau fakta pahit yang jarang dibongkar di Konoha. Jadi guys, di Konoha itu ada menteri, ya, bukan menteri biasa, tapi menteri bansos. Tahu apa yang terjadi? Pada saat pandemi, menteri bansos dan duitnya ditilep, dikorupsi. Ada menteri di Konoha seperti itu guys. Nah itu indikasi bahwa ya masyarakat kita tuh rata-rata seperti itu tanpa kita sadari. Ya kalau di mulut ngomong free Palestina gitu ya, tapi ya ini hanya oknum ya, tapi mereka banyak juga tuh yang nilep duit gitu, yang mereka nggak nyampein ke Palestina. Nah yang jadi pertanyaan, apa yang salah gitu? Apakah ada yang salah? Yap, ada yang salah. Apa itu yang salah? Pemuka-pemuka agama di Konoha itu lalai mengajarkan dengan yang namanya kejujuran. Gimana pemuka agama mengajarkan kejujuran, wong dia juga nggak jujur ya kan? Nggak semuanya tapi ya. Jadi pemuka agama yang bisa mengajarkan kejujuran itu adalah orang yang jujur. Kalau dia suka bohong, kalau kerjanya nggak benar ya, urakan ya, janjinya nggak bisa dipegang, maka ya orang-orang seperti ini tidak bisa mengajarkan kejujuran. Jadi kita itu pemuka agama yang mengajarkan kejujuran. Pemuka agama di Konoha itu mengajarkan apa? Ya mengajarkan ya ritual-ritual ibadah gitu ya. Itu aja diulang-ulang terus ya, ritual-ritual ibadah. Gak pernah tuh ya berpikirnya tuh ya seperti pemikiran-pemikiran orang-orang negara maju gitu ya. Harusnya kan seperti itu pemuka-pemuka agama di negara maju. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu ya kalau saya perhatikan kita itu jarang dituntut introspeksi diri. Apakah dalam agama kita itu kita tidak dituntut introspeksi diri? Apakah dalam agama tertentu di Konoha itu tidak diajarkan introspeksi diri? Kemudian ya kalau misalnya ada warga Konoha yang free Palestina, kalau disuruh perang ke sana pada nggak mau tuh. Pak Rizik Sihab misalnya, dari dulu dia ngomongnya, kita harus berjihad, saudara-saudara. Tapi sekarang ini nggak muncul tuh. Nggak muncul Rizik Sihab. Padahal dulu
kita harus berjihad saudara gitu. Sekarang Palestina hancur porak-poranda, apakah berani? Nggak berani. Kenapa? Karena ya takutlah sama IDF. Kita kan cuma bisa ngejek IDF kan. Kita tuh seperti kucing dalam karung gitu ya, atau kucing di bawah tempurung gitu, atau katak bawah tempurung. Kita cuma bisa ngejek-ngejek IDF gitu ya. Kita ngejek IDF zaman dulu, IDF nggak bakal menang lawan Hama, IDF akan kalah dan sebagainya. Kita maki-maki Israel dan sebagainya. Kita tidak pernah mikir gimana caranya menyayangi Israel, gimana caranya menciptakan teknologi sebagus Israel. Kita nggak pernah menanyakan sejauh itu. Karena apa? Karena di pikiran kita itu hanya kebencian, kebencian, dan kebencian. Gimana kita mau maju coba kalau yang ada di pikiran kita cuma kebencian, kebencian, dan kebencian. Susah kita jadi negara maju, bos, kalau kebencian terus. Ya, Amerika juga dikata-katain, Israel juga dikata-katain, padahal yang meran dunia ini adalah Amerika. Kalau Amerika itu mau mengembargo kita, sudah dari dulu selesai kita kalau diembargo. Akan banyak banget orang yang pengangguran di Konoha. Emang kalian mau bantu enggak kan? Karena mitra dagang terbesar nomor 2 kita di dunia itu selain China itu adalah Amerika. Itu tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah orang yang mengatakan free Palestina itu adalah penakut, mereka nggak mau bantu Israel? Sorry, bukan bantu Israel, bantu Hamas untuk melawan Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Menurut keyakinan saya, ya penderitaan Palestina atau free Palestina ini dimanfaatkan oleh politisi gitu. Untuk apa? Untuk meraih simpati. Jadi kalau ada politisi yang bawa free Palestina, maka ya warga Konoha itu akan sangat mendukung politisi tersebut. Bahkan Pak Jokowi juga kan dia mengatakan kita harus memerdekakan Palestina gitu. Sampai sekarang nggak ada tuh ya. Tapi nggak pernah nuntut sih. Pak Jokowi nggak pernah nuntut kan, nggak pernah dituntut kan. Karena apa? Karena ya kita itu bukan saya nggak menjelekkan Pak Jokowi di sini ya, disclaimer-nya. Karena saya yakin yang lebih banyak pendukung Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena dia kan menggunakan kata insya Allah kalau nggak salah ya. Insya Allah kita akan memerdekakan Palestina gitu. Jadi kalimat insya Allah itu nggak bakalan bisa dituntut gitu. Karena apa? Karena kan gue ngomong insya Allah. Ya kalau Tuhan nggak berkehendak gimana? Kalau Allah nggak berkehendak gimana? Masa dipaksa? Ya kalau Palestina nggak merdeka, ya berarti Allah nggak berkehendak. Bisa aja kan seperti itu kan? Kalau misalnya menggunakan insya Allah ya, boleh-boleh aja sih menggunakan insya Allah nggak jadi masalah gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ya kemudian bagaimana dengan warga Konoha yang apakah warga Konoha itu sebenarnya menginginkan kemerdekaan daripada Palestina?
ada mungkin ya yang menginginkan kemerdekaan Palestina, tapi kalau saya perhatikan itu ini lebih ke isu politik ya. Ya, politik lah sebenarnya yang bikin ini rame gitu. Lalu kaum intelektual yang mengkritisi. Saya yakin KDM juga bagian daripada kaum intelektual. IQ-nya tinggi kalau saya perhatikan ya. Bukan kaleng-kaleng Pak KDM ini. Nyalinya tinggi. Ya mudah-mudahan dia kepilih lagi ya. Takutnya nanti digoreng-goreng gitu kan. Takutnya nanti Pak Emil mencalonkan lagi ya kan. Itu yang jadi permasalahan. Lalu kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Andalah yang mau memutuskan. Sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.